Beastmaster terhebat. Bab 421. Menurut rencana semula, Li Qian seharusnya pergi keluar kota hari ini untuk melihat apakah dia bisa menangkap hewan pengerat peliharaan lainnya. Namun, setelah mendengar Bai Bingbing mengatakan bahwa ia dapat merekam relik, patung, ukiran batu, dan mural lainnya, ia tidak ragu-ragu dan mulai bekerja dengan penuh semangat. Setelah sarapan, ia memakai kacamata VR dan memasuki kompleks kuil. Karena ia sudah melihatnya kemarin, efisiensi pemindaiannya sangat tinggi. Hanya dalam waktu sekitar 1 jam, Li Qian telah mencatat semua patung dan ukiran batu yang telah ia lihat sepanjang hari kemarin. Sekembalinya ke perkemahan dekat Menara Batu, Li Qian menyadari bahwa sebagian besar orang telah menghilang, jadi dia bertanya, di mana Guru Liang dan yang lainnya. Mereka memasuki istana bawah tanah lagi, jawab Bai Bingbing. Ayo masuk juga. Li Qian berencana untuk pergi keluar kota hari ini, jadi dia tidak menunda dan langsung berjalan ke Menara Batu, ingin merekam patung dan ukiran batu di dalamnya sesegera mungkin. Selain itu, Li Qian juga berencana untuk bertanya kepada Guru Liang tentang tarian aneh yang digambarkan di mural tersebut. Mereka segera memasuki lorong pagoda batu dan segera tiba di istana bawah tanah yang telah mereka kunjungi sehari sebelumnya. Saat ini, istana bawah tanah cukup ramai. Guru Yang, Huang, dan Liang memimpin sekelompok siswa yang sedang memberikan penjelasan. Melihat hal ini, Li Qian tidak berniat untuk membahasnya lebih lanjut. Meskipun isi dari apa yang dikatakan para guru ini penting, mencatat isi dari patung dan ukiran batu jauh lebih mendesak. Jadi dia segera menyalakan kacamata VR-nya dan mulai memindai dengan serius, sementara Bai Bingbing bergabung dengan tim kuliah Guru Liang dan mulai mendengarkan pelajaran. Irina menemukan sudut dan memejamkan mata untuk beristirahat. Ia tidak tertarik pada pelajaran yang diberikan para guru atau patung-patung dan ukiran batu di istana bawah tanah. Li Qian melihat sekeliling tanpa memperhatikan sekelilingnya. Ia mengamati isi ukiran batu dan mural di istana bawah tanah, lalu memasuki ruang batu pertama. Tetapi begitu dia masuk dan meliriknya, dia tercengang dan berdiri terpaku di sana, karena dia melihat bahwa ukiran batu pada salah satu dinding ruang batu pertama telah tergores dengan beberapa tanda. Ukiran batu dan mural pada tembok ini sebagian besar telah rusak, dan isinya secara keseluruhan tidak dapat dilihat lagi. Terlebih lagi, dilihat dari tandanya, goresan tersebut kemungkinan besar baru saja dibuat. Li Qian merasa agak mati rasa. Siapa orang bodoh yang melakukan ini? Masih ada sekelompok besar orang yang melakukan pekerjaan arkeologi di dalam istana bawah tanah. Apa mereka tidak takut masuk dan menginjak mesin jahit? Li Qian, kenapa kau merusak mural-mural itu? Tepat saat Li Qian sedikit bingung, seseorang tiba-tiba berteriak. Li Qian tanpa sadar berbalik dan melihat sesosok bayangan. Setelah berpikir sejenak, Li Qian menyadari bahwa sosok itu sepertinya salah satu anggota tim Universitas Pertahanan Pulau Pasir. Melihat ini, bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Ia tak pernah menyangka taktik pembingkaian serendah itu akan digunakan untuk melawannya. Aku. Li Qian menggelengkan kepalanya tak berdaya, berpikir sejenak, dan secara kasar memperkirakan tujuannya. Saat ini, dia tidak melakukan apa-apa lagi dan hanya diam di tempatnya. Kalau dia pergi sekarang, semuanya bakal jadi rumit. Lagi pula, setelah orang itu meneriakinya seperti itu, dia nggak bisa pergi. Tak lama kemudian, rombongan utama tiba. Mereka semua memperhatikan goresan di mural itu, lalu menatap Li Qian dengan ekspresi aneh. Li Qian, kenapa kau merusak situs bersejarah dan peninggalan budaya? Kau seharusnya tahu bahwa merusak situs bersejarah dan peninggalan budaya adalah kejahatan serius. Teriak seorang anak laki-laki berwajah muram. Ya, orang ini sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Aku sudah lama tidak menyukainya. Dia tampak seperti pencuri yang licik. Petik 2. Situs arkeologi adalah tempat yang sangat penting. Akan sangat tidak bertanggung jawab jika membiarkan seseorang yang tidak tahu apa-apa melakukan apapun yang mereka inginkan. Kalimat terakhir diucapkan oleh guru yang bertanggung jawab atas tim dari Universitas Pertahanan Pulau Pasir, yang juga dikenal sebagai Guru Huang. Li Qian mengerutkan kening saat mendengarkan hinaan dan fitnah tersebut. Mengklaim bahwa seseorang merusak relik dan artefak di sini tanpa memahami faktanya adalah hal yang wajar, tetapi mengatakan bahwa seseorang memiliki mata yang licik adalah tindakan yang keterlaluan dan merupakan serangan pribadi. Dan Guru Huang itu, tanpa membedakan yang benar dari yang salah, membuat kesimpulan yang sewenang-wenang, tidak hanya memfitnah Li Qian tetapi juga menyeret Guru Liang ke dalamnya. Dia sama sekali tidak berguna. Tidak heran balok atas bengkok dan balok bawah juga bengkok. Ya, pada saat ini, Li Qian hampir mengetahui segalanya dan mengidentifikasi beberapa target yang ingin menjebaknya. Li Qian melirik kerumunan dengan dingin, lalu berjalan lurus. Kalian yang tadi berteriak, kan? Bahkan hanya dengan pandangan sekilas, Li Qian dapat mengetahui secara kasar dari siluetnya bahwa orang yang baru saja berteriak adalah anak laki-laki berwajah kuda di depannya. Ada apa? Kau sudah ketahuan, apa kau mencoba membunuhku untuk menutupinya? Bocah berwajah kuda itu panik sesaat ketika melihat Li Qian menatapnya tajam. Namun ia segera mengumpulkan keberanian dan menghadapi Li Qian. Li Qian terkekeh dan melangkah beberapa langkah lebih dekat. Aku bahkan belum memanggil satupun binatang peliharaan, jadi kenapa kau ingin membunuhku hanya untuk membungkamku? Lagi pula, ada 3 guru dan orang-orang dari Biro Investigasi di sini. Mereka pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memastikan kebenarannya.
Aku belum merusak relik apapun, jadi apa yang perlu kutakutkan? Kamu bilang kamu tidak merusak relik-relik itu, jadi bagaimana kamu menjelaskan situasi ini? Tanya Guru Huang sambil menunjuk ukiran batu dan mural yang tergores. Li Qian menatap Guru Huang dan tersenyum sinis. Apapun alasan orang ini mengincarnya, ia hanya akan membalas, Guru Huang, apa buktinya? Anda tidak bisa begitu saja melihat tumpukan kotoran di depan saya dan berkata bahwa sayalah yang buang air besar. Banyak siswa yang mengerutkan kening setelah mendengar ini, menganggap kata-kata itu kasar dan menyinggung. Li Qian sama sekali tidak keberatan. Lagi pula, kata-katanya kasar, tetapi maknanya masuk akal. Ia melanjutkan, saya ingin bertanya, apakah kita pernah bertemu sebelumnya, teman sekelas? Tidak. Anak laki-laki berwajah kuda itu mengangguk dengan tatapan kosong, bertanya-tanya mengapa Li Qian menanyakan hal ini. Li Qian melanjutkan tanpa henti, karena kita belum pernah bertemu sebelumnya, bagaimana kau bisa memanggilku dengan namaku dengan begitu mudahnya? Kudengar dari yang lain bahwa itu tidak baik, dan apa hubungannya dengan kau yang menghancurkan reruntuhan itu? Anak laki-laki berwajah kuda itu bersikeras bahwa Li Qianlah yang menghancurkan reruntuhan itu. Li Qian menatap langsung ke arah pupil orang itu dan bertanya dengan nada agak mengejek, apakah kamu yakin melihatku secara langsung menghancurkan reruntuhan ini? Meskipun aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, kaulah satu-satunya orang di dalam saat itu. Nada suara anak laki-laki berwajah kuda itu menjadi sedikit malu-malu, dan momentumnya melemah. Dia tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Li Qian. Dia hanya menuruti perintah orang lain demi uang. Jika dia sendiri yang kena masalah, itu akan jadi kerugian. Jadi dia tidak membuat pernyataan yang pasti. Namun, pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap retorika Li Qian. Jawabannya sendiri membuktikan bahwa dialah yang berteriak, dan bahwa melarikan diri secara diam-diam tidak akan semudah itu. Li Qian menatap anak laki-laki berwajah kuda itu dan berkata dengan suara dingin, jadi, kau tidak melihatku menghancurkan reruntuhan ini, kau hanya melihatku berdiri di antara reruntuhan yang hancur itu. Apa bedanya? Tanya anak laki-laki berwajah kuda itu secara naluriah. Bibir Li Qian berkedut, merasa kasihan dengan kecerdasan orang ini. Perbedaannya sangat besar. Ada perbedaan besar antara berada di TKP dan menjadi penjahat. Tapi kamu satu-satunya yang ada di sana saat itu. Kalau kamu tidak bisa membuktikan ketidakbersalahanmu. Guru Huang mulai membela muridnya. Meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, maknanya sudah sangat jelas. Tepat pada saat itu, Guru Liang melangkah keluar dari kerumunan dan berkata dengan suara tenang, Li Qian, apakah kamu yakin goresan ini tidak ada hubungannya denganmu? Li Qian mengangguk, menyetujui pertanyaan Guru Liang, sementara sedikit keraguan muncul di hatinya. Meskipun waktu mereka bersama singkat, Guru Liang seharusnya mengenalnya sampai batas tertentu. Memikirkan hal ini, ia menambahkan, aku tidak menemukan alasan untuk menghancurkan tempat ini. Selain itu, saya merasa sangat menyesal dan bahkan patah hati atas hancurnya peninggalan ini. Bocah berwajah kuda itu melirik kerumunan, dan melihat mereka tampak agak terpengaruh, ia segera menindaklanjuti kata-kata Li Qian, melanjutkan fitnahnya, siapa yang tahu mengapa kalian ingin menghancurkan reruntuhan ini? Motif tersembunyi apa yang kalian miliki yang tidak mau kalian ceritakan kepada kami? Aku percaya pada Li Qian. Begitu bocah berwajah kuda itu selesai berbicara, Bai Bingbing berdiri dan mendukungnya tanpa ragu. Aku juga percaya pada Li Qian. Seorang gadis yang dekat dengan Bai Bingbing juga berdiri. Percaya atau tidak, itu tidak penting. Benar atau salah akan dinilai pada waktunya. Guru Huang berbicara lagi, suaranya cukup serius. Tepat pada saat itu, Tuan Yang, seorang guru laki-laki yang tampaknya baru berusia awal 30-an dan telah berdiri di sana menonton pertunjukan itu, tiba-tiba angkat bicara, semuanya harus berdasarkan bukti. Ya, semuanya harus berdasarkan bukti. Jadi saya harap Li Qian atau siswa lainnya, jika memang salah satu dari kalian, akan mengambil inisiatif untuk mengakuinya. Dengan begitu, kami bisa bersikap lunak terhadap kalian. Jika kami menunggu bukti muncul, kalian sendiri yang harus menanggung akibatnya, lanjut Guru Liang, kata-katanya sudah merupakan ancaman terselubung. Jika dia tidak membawa Li Qian bersamanya, Guru Huang pasti sudah protes, meskipun tentu saja, itu akan sia-sia. Jangan berpikir bahwa hanya karena penggalian arkeologi ini akan segera berakhir, kita tidak memiliki langkah-langkah perlindungan terhadap peninggalan budaya ini, kan? Tanya Guru Liang dengan tenang. Kata-katanya membuat anak laki-laki berwajah kuda itu ketakutan, khawatir semuanya akan terbongkar. Namun, setelah memikirkannya dengan saksama, ia menyadari bahwa tim arkeologi jelas tidak dapat memberikan bukti apapun, jadi ia memutuskan untuk tetap pada pendiriannya. Li Qian tentu saja tidak akan menyerah. Ia berkata dengan percaya diri dan tegas, Guru Liang, saya tidak merusak reruntuhan di sini. Saat saya masuk, reruntuhannya sudah hancur. Baiklah, baiklah. Karena kalian semua telah memilih untuk bertarung, maka aku tak punya pilihan selain menunjukkan buktinya. Sambil berbicara, ia melambaikan tangannya, dan seekor hewan peliharaan berbulu halus, seukuran anak anjing, ditutupi bulu putih dan menyerupai bola salju, muncul di hadapan semua orang. Guru Liang menunjuk binatang kecil yang tampak seperti bola salju dan berkata, hewan peliharaan ini disebut roh waktu, dan ini adalah hewan peliharaan terkait waktu yang sangat langka yang dapat memutarbalikkan waktu dalam rentang tertentu.
Bab 422. Saat melihat hewan peliharaan yang dipanggil oleh Guru Liang, dan mendengar deskripsinya sebagai roh waktu, yang mampu memutar balik waktu dalam rentang tertentu, bocah berwajah kuda itu langsung panik. Dia tahu betul bahwa goresan ini sama sekali tidak disebabkan oleh Li Qian, dan dia hanya memfitnah pihak lain. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, kalaupun Guru Liang tahu, paling-paling saya hanya akan minta maaf dan bilang saya salah baca. Liu Zi, kau perlu berpikir matang-matang, apakah Li Qian yang merusak relik dan artefak itu? Pada saat itu, Guru Huang pun angkat bicara, dengan nada menegur. Dia tidak menyukai Li Qian, dan merasa bahwa Liang Huaizhen hanya membuat kekacauan dengan menjatuhkan pemuda yang begitu bodoh. Ia bahkan menyimpan dendam terhadap Liang Huaizhen karena hal ini. Tentu saja, kecemburuan juga berperan. Ia cemburu karena ia tidak sebaik Liang Huaizhen dan karena pemimpin timnya hanyalah seorang perempuan. Meskipun ia mengeluh dan cemburu, ia masih memiliki pemahaman mengenai karakter Liang Huaizhen dan kepribadian muridnya. Jika tidak ada saksi yang tersisa untuk bersaksi, ia masih bisa memprovokasi dan memanfaatkan kesempatan untuk mempermalukan Liang Huaizhen. Namun, dengan bukti yang meyakinkan, akan sulit untuk melanjutkan, dan ia sendiri mungkin akan berakhir dalam situasi yang sangat sulit. Setelah ditanya oleh Guru Huang, bocah berwajah panjang bernama Liu Zi kehilangan kepercayaan dirinya dan mulai tergagap. Yah, aku tidak yakin. Aku hanya melihat Li Qian di dalam, jadi aku berasumsi. Guru Liang, lihat, Liu Zi bermaksud baik. Dia hanya ingin melindungi peninggalan budaya dan menjadi begitu cemas sehingga dia mulai berteriak bahkan sebelum sempat menyelidiki situasi dengan benar. Guru Huang mulai membela Liu Zi. Sayangnya, jika Liu Zi punya masalah, mentornya juga harus disalahkan. Guru Liang menatap Guru Huang dan berkata dengan nada serius, Guru Huang, kita tidak bisa menyimpulkan apakah Li Qian yang melakukan ini. Kita tidak bisa mencelakai orang yang tidak bersalah, tetapi kita juga tidak bisa membiarkan orang jahat lolos begitu saja. Guru Huang terkekeh, nadanya melunak secara signifikan, dan dengan cepat dan jelas mengungkapkan pendiriannya, karena Li Qian diajari oleh Guru Liang, saya pasti akan mempercayai karakternya tanpa syarat. Mendengar ini, bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Perubahan sikap ini terjadi lebih cepat daripada membolak-balik buku, dan sungguh tak tahu malu. Beberapa saat yang lalu dialah yang ingin mengurung diri, dan sekarang dialah yang mengatakan dia percaya padanya. Pantas saja dia bisa menjadi mentor. Karena kau akan berpura-pura, aku akan ikut sampai akhir. Memikirkan hal ini, Li Qian angkat bicara, dengan nada kesal berkata, Guru Liang, masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Membersihkan namaku adalah hal yang sekunder. Lagi pula, yang tidak bersalah akan tetap tidak bersalah dan yang bersalah akan tetap bersalah. Tapi orang di balik semua ini sungguh keji, tega menghancurkan ukiran batu dan mural ini. Kau harus tahu, setiap pola dan setiap garis di mural ini berpotensi mengarah pada penemuan berharga. Sayang sekali mural-mural ini dihancurkan seperti ini. Saat mengatakan ini, Li Qian memasang ekspresi patah hati, tampak lebih tertekan daripada para mahasiswa arkeologi. Melihat wajah Li Qian yang patah hati, Guru Huang dan Liu Zi tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Bagaimana mungkin Li Qian, seorang mahasiswa yang bukan jurusan arkeologi, memiliki hasrat yang begitu besar terhadap situs dan artefak bersejarah? Orang ini hanya berpura-pura. Mereka belum bisa mengungkap perbuatan itu, karena mereka semua adalah mahasiswa atau pengajar arkeologi, dan mereka tidak bisa begitu saja mengatakan tidak peduli dengan situs dan artefak sejarah. Guru Liang melirik Li Qian, ekspresi aneh muncul di wajahnya, seolah mengatakan bahwa dia berlebihan. Kalau begitu, ayo kita kembali ke masa lalu. Melihat tak seorang pun melangkah maju, Guru Liang menggelengkan kepala kecewa. Ia menatap roh waktu dan memberi perintah. Saat perintah diberikan, cahaya redup tiba-tiba terpancar dari Time Elf, yang menyerupai bola salju. Saat melihat sekilas pemandangan ini, Liu Zi dan Guru Huang menjadi agak gugup, sementara sosok dalam bayangan bahkan lebih khawatir. Sekarang, dia hanya bisa berdoa agar roh waktu Guru Liang dapat memutar balik waktu di area ini, sehingga dia bisa terus bersembunyi. Saat roh waktu mulai melepaskan keahliannya, riak tiba-tiba muncul di udara sekitar 2 meter di atas tanah di depan semua orang. Saat air beriak, suatu pemandangan, seperti kamera pengintai, muncul di pandangan setiap orang. Pemandangan itu sungguh ajaib, seperti sedang menonton film, dengan adegan yang memperlihatkan ruang batu nol. 1. Di bawah kendali roh waktu, adegan mulai mundur, dan jelas bahwa ukiran batu dan mural telah dihancurkan sebelum Li Qian masuk. Pada titik ini, kecurigaan Li Qian telah terjawab. Namun, menghilangkan kecurigaannya hanyalah salah satu tujuannya. Yang lebih penting, dalang di balik layar harus diadili. Jadi adegan itu tidak berhenti, ia terus berputar mundur, dan akhirnya, pada suatu titik, sebuah petunjuk ditemukan, seekor binatang anjing berwarna hitam tiba-tiba melesat masuk dari luar ruangan batu. Anjing hitam itu merentangkan cakarnya yang tajam dan mencakar mural di dinding 2 kali sebelum melesat menjauh dari ruangan batu. Sekarang setelah kami tiba, kebenaran akhirnya terungkap. Lucu sekali. Seekor anjing yang berjalan di malam hari tiba-tiba muncul di sini, melambaikan cakarnya beberapa kali, lalu pergi. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat ada yang mencurigakan di sini. Itu anjing malam.
Anjing malam memiliki kemampuan untuk tetap tak terlihat dalam waktu lama di malam hari, jadi tidak akan sulit bagi mereka untuk menyelinap masuk. Anjing malam ini pasti punya pemilik. Petik 2. Ketika melihat bahwa seekor anjing yang berjalan di malam hari telah merusak reruntuhan, semua orang mulai membicarakannya di antara mereka sendiri. Berdasarkan apa yang terjadi hari ini, para siswa pada dasarnya menyimpulkan bahwa seseorang secara sengaja menjebak Li Qian. Terlebih lagi, masalah ini kemungkinan besar terkait dengan Liu Zi, tetapi tidak ada bukti nyata yang ditemukan dalam lini masa. Liu Zi, Guru Huang, dan sosok di balik bayangan semuanya menghela napas lega melihat kejadian ini. Pada titik ini, Guru Huang pada dasarnya sudah bisa menebak siapa dalang di balik semua ini. Kalau orang itu sampai terbongkar, dia juga akan kehilangan muka, merasa sangat malu dan terhina, sehingga dia berharap agar hal ini berakhir di sini. Guru Liang, lihat, kemampuan roh waktu tampaknya hanya mampu melihat pemandangan di dalam ruang batu ini, tapi setidaknya itu bisa membuktikan bahwa Li Qian memang dianiaya. Guru Huang tersenyum dan berkata. Dia ingin meredakan suasana, dan tujuannya cukup jelas, karena dia baru saja hendak melabeli Li Qian sebagai penjahat tanpa penyelidikan apapun. Setelah Li Qian dibebaskan, wajar saja jika ia harus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Guru Liang menyela, jangan terburu-buru, Guru Huang, tidak perlu terburu-buru. Dalang di balik semua ini belum ditemukan. Tanpa ragu, ia melanjutkan, baiklah, ini kesempatan terakhir. Kuharap orang di balik ini mau maju. Meskipun sudah diberi peringatan terakhir, tetap tidak ada reaksi dari orang di tempat kejadian. Sepertinya orang di balik kejadian ini yakin bahwa mereka tidak akan terungkap dan Guru Liang tidak dapat menemukan bukti apapun. Melihat ini, wajah Guru Liang langsung muram. Ia memberi perintah kedua kepada roh waktu, lanjutkan. Perluas jangkauan pemutaran waktu ke seluruh perkemahan. Mendengar kata-kata Guru Liang, Liu Zi, Guru Huang, dan bahkan sosok yang tersembunyi itu semuanya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka tidak percaya bahwa roh waktu dapat melakukan perjalanan kembali ke wilayah yang begitu luas. Betapa hebatnya kekuatan itu. Sebelum mereka sempat pulih dari keterkejutan, ketakutan, dan kengerian mereka, riak-riak muncul lagi di air di udara. Segera setelah itu, pemandangan itu muncul kembali, kali ini tidak terbatas pada ruang batu No. 1, tetapi meliputi seluruh istana bawah tanah dan bahkan area perkemahan. Melihat kejadian ini, Liu Zi langsung ketakutan, membeku di tempat seperti patung kayu. Sesaat kemudian, ia berlutut dengan suara gedebuk dan menangis sambil mengaku kepada Guru Liang, Guru Huang, maafkan aku, maafkan aku. Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku ingin bertobat, aku ingin menyerahkan diri, dan aku ingin melaporkan ini. Melihat roh waktu Guru Liang mampu menyelimuti seluruh istana dan perkemahan bawah tanah, Liu Zi kehilangan harapan. Menyadari bahwa pengungkapannya hanyalah masalah waktu, ia pun menyerah begitu saja. Mungkin kita bisa mendapat keringanan hukuman. Maka ia pun memfokuskan pandangannya pada sosok di antara kerumunan dan berteriak dengan tegas, itu Liu Qingyuan. Dialah yang memberiku uang untuk memfitnah Li Qian. Begitu ia selesai berbicara, semua orang menoleh ke arah sosok yang agak kurus di antara kerumunan. Sosok itu bertingkah mencurigakan dan hendak pergi. Namun, sebelum dia sempat melangkah mundur beberapa langkah, sosok guru yang telah muncul di sampingnya pada suatu saat. Anak muda, kau tidak boleh pergi sebelum semuanya beres. Kata guru yang lembut. Namun, bagi Liu Qingyuan saat ini, itu kedengaran seperti bisikan setan. Mengetahui dirinya tak bisa melarikan diri, Liu Qingyuan langsung membalas, tidak, kau memfitnahku, Liu Zi. Kita tidak punya dendam masa lalu atau perseteruan baru-baru ini, kenapa kau memfitnahku seperti ini? Aku tidak membuat kontrak dengan Night Hound. Reruntuhan ini dihancurkan oleh Night Hound. Ketika Li Qian melihat Liu Zi menunjuk Liu Qingyuan, ekspresi, sudah kuduga, muncul di wajahnya. Dalam hati, ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam, dasar bocah kecil. Pada saat ini, melihat mereka berdua bertengkar seperti anjing, Li Qian tidak mengatakan apapun dan hanya menonton dengan dingin. Tak satu pun dari mereka bukanlah orang baik. Tak satu pun dari mereka dapat melarikan diri. Di saat yang sama, melihat Liu Qingyuan benar-benar membalikkan keadaan, Liu Zi sangat marah. Ia langsung membongkar rahasianya, berkata, jangan percaya padanya. Dia yang merencanakan semua ini. Dia dalangnya. Meskipun dia tidak punya kontrak dengan anjing malam itu, bola penjinak binatang pasti masih ada padanya. Kau akan tahu kalau kau menggeledahnya. Liu Zi sangat gelisah, hampir berteriak, dan wajah Liu Qingyuan menjadi pucat pasi saat mendengar ini. Bab 423. Ketika Liu Zi mengungkapnya, hati Liu Qingyuan langsung mencelos. Di saat yang sama, ia menyesali kecerobohannya, lupa meninggalkan atau untuk sementara meninggalkan bola penjinak binatang Night Dog di suatu tempat. Pada saat ini, saat seseorang menggeledah mereka, warna asli mereka akan terungkap, dan mereka tidak akan bisa menyangkalnya. Terlebih lagi, dengan begitu banyak orang yang hadir, termasuk para ahli seperti Guru Yang dan Guru Liang, dan banyak anggota biro investigasi, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, Liu Qingyuan merasa sedih dan dipenuhi penyesalan yang mendalam. Larutan. Semuanya sudah berakhir.
Merusak situs bersejarah dan peninggalan budaya serta sengaja menjebak orang lain pasti akan berujung pada akhir yang menyedihkan baginya. Ia pasti akan dikeluarkan dari sekolah, dan hampir pasti akan berakhir di penjara. Wajar jika dikatakan masa depannya benar-benar hancur. Dalam keputusasaannya, dia melirik dan melihat Li Qian, yang bibirnya kini melengkung membentuk senyum mengejek. Melihat pemandangan ini, darah Liu Qingyuan mendidih, dan ia langsung kehilangan akal sehatnya. Ia secara naluriah melemparkan bola penjinak binatang yang disembunyikannya di tangannya, dan meraung, "Anjing malam, bunuh dia." Li Qian terkejut saat melihat ini, karena bola penjinak binatang benar-benar diarahkan padanya. Bola penjinak binatang terbuka, dan seekor anjing hitam, yang ukurannya jauh lebih besar dari anjing normal, melompat keluar dan menerkam. Sasarannya adalah Li Qian. Li Qian memperhatikan anjing malam itu berlari ke arahnya, memperhatikan pupil matanya yang membesar secara bertahap, tetapi setelah menyadari apa yang sedang terjadi, dia tidak khawatir sama sekali. Bahkan saat ia punya ruang untuk melepaskan hewan peliharaannya guna membela diri, ia tetap memilih untuk mengabaikan mereka sepenuhnya, dan sama sekali tidak menganggap serius serangan anjing malam itu. Bukan karena anjing malam itu tidak cukup kuat untuk menjadi ancaman baginya, tetapi Li Qian tahu betul bahwa dengan Guru Yang dan Guru Liang di dekatnya, tidak mungkin dia akan mendapat masalah. Ternyata, tebakannya benar. Ketika anjing itu berada sekitar 2 meter dari wajahnya, ia tiba-tiba membeku di udara dan tak bergerak. Segera setelah itu, di bawah tatapan Li Qian, tubuh Nighthound melesat keluar seperti bola meriam, jatuh menghantam tanah dengan keras, darah mengucur dari mulutnya, dan seketika kehilangan kemampuan bertarungnya. Terlebih lagi, Li Qian dapat mengetahui bahwa orang yang melakukan gerakan itu cukup menahan diri, hanya membiarkan anjing malam itu menghantam tanah tanpa merusak relik dan artefak di dalam ruang batu. Tatapan Li Qian menyapu dan segera melihat peri waktu memancarkan cahaya redup. Jelas, orang yang baru saja bergerak itu adalah Guru Liang, dan suaranya dengan cepat membenarkan hal ini, memikirkan bahwa kamu tiba-tiba dapat menyerang seseorang di hadapanku hanyalah angan-angan. Bawa dia pergi dan kurung dia. Guru Liang segera memerintahkan saat dia melihat seorang penyidik berlari mendekat. Mendengar hal ini, para penyidik tanpa ragu sedikit pun, langsung menangkap Liu Qingyuan dari kedua sisi dan menyeretnya pergi seperti anjing mati. Setelah Liu Qingyuan diseret pergi, Liu Zi, komplotannya, tentu saja tidak bernasib lebih baik dan juga ikut diseret pergi. Para siswa yang menyaksikan kejadian ini merasakan keresahan yang mendalam. Mereka tahu betul bahwa jika Liu Qingyuan ditangkap seperti ini, hidupnya akan hancur, dan ia tidak akan pernah bisa mengubah hidupnya. Sambil merasa terharu sekaligus marah, mereka berpikir, orang ini, yang berkomplot melawan teman sekelasnya dan merusak situs bersejarah, sungguh pantas mendapatkan apa yang didapatnya. Melihat Liu Qingyuan dan Liu Zi diseret seperti anjing mati, raut wajah Guru Huang berubah sangat buruk. Kali ini, bersama tubuh Liu Qingyuan dan Liu Zi, wajahnya juga ikut diseret. Maafkan aku, Li Qian. Maafkan aku, Guru Liang. Aku tidak menyangka Liu Qingyuan menjadi murid seperti itu. Dia tidak hanya mempermalukanku, tetapi juga Universitas Pertahanan Sasu kita. Guru Huang fleksibel dan mudah beradaptasi. Ketika menyadari bahwa ia dirugikan dan juga salah, ia langsung menyalahkan Liu Qingyuan. Perkataannya penuh dengan makna tersembunyi, jelas menyiratkan bahwa dia sendiri tidak menyadari kebenaran dan telah ditipu oleh Liu Qingyuan. Mereka berhasil membersihkan diri sepenuhnya, tidak tersentuh debu atau kotoran apapun. Guru Liang melirik Guru Huang, sedikit rasa jijik terpancar di matanya. Ia berkata dengan acuh tak acuh, pekerjaan arkeologi ini pada dasarnya sudah hampir selesai, dan dengan kejadian ini, saya rasa Guru Huang sebaiknya membawa murid-muridmu pulang duluan. Meskipun dikatakan sebagai saran, nada Guru Liang tidak menyisakan ruang untuk argumen, dan tujuannya cukup jelas. Mendengar ini, Guru Huang langsung mengerti bahwa timnya telah tereliminasi lebih awal. Alih-alih marah, ia mengangguk dan melanjutkan, baiklah, kami serahkan sisanya kepada para guru dan siswa Universitas Penjinak Binatang Sasu. Kami pamit sekarang. Dia tahu betul bahwa meskipun timnya tetap bertahan, keadaan akan sangat canggung, dan mereka pasti akan dipandang rendah di mana-mana. Lebih baik pergi lebih cepat daripada terlambat. Lagi pula, sebagaimana dikatakan Profesor Liang, penggalian arkeologi ini sudah mendekati akhir, dan bertahan lebih lama lagi tidak akan membuahkan hasil apapun. Melihat Guru Huang dan timnya pergi dengan wajah lesu, Li Qian merasa puas. Ia menatap Guru Liang dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Kalau bukan karena Guru Liang, aku pasti tidak akan bisa lolos begitu saja. Sekalipun aku bisa membuktikan ketidakbersalahanku, itu akan sangat merepotkan. Setelah Guru Huang dan timnya pergi, hanya tim Guru Liang dan Guru Yang yang tersisa. Melihat masalah telah selesai, Guru Yang juga pergi bersama timnya. Kalian semua bisa keluar sekarang, kata Guru Liang kepada murid-muridnya. Para siswa cerdas dan meninggalkan ruang batu nol. Satu tanpa ragu-ragu. Hanya Guru Liang, Li Qian, Irina, dan Bai Bingbing yang tersisa di tempat kejadian. Guru Liang memusatkan pandangannya pada Bai Bingbing, dan setelah beberapa saat, ia mendesah, Bai Bingbing menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, Guru Liang, Li Qian, maafkan aku telah menyeret kalian ke dalam masalah ini. Di dunia ini, tidak ada cinta tanpa alasan, tidak ada pula kebencian tanpa alasan.
Menggabungkan peristiwa sebelum dan sesudahnya, mudah untuk menyimpulkan bahwa rencana rumit Liu Qingyuan terhadap Li Qian kemungkinan besar terkait dengan Bai Bingbing. Nafsu lelaki ini terhadap Bai Bingbing jelas terlihat. Jelas terlihat. Li Qian menawarkan kata-kata penghiburan, ini bukan salahmu. Kamu sudah menjelaskan sikapmu dengan jelas. Hanya saja pemikiran orang itu agak ekstrim. Melakukan hal seperti ini, kamu hanya bisa bilang dia sendiri yang melakukannya. Apapun yang terjadi, akulah yang membuatmu dalam masalah. Bai Bingbing masih merasa bersalah. Irina lalu angkat bicara, menyela, ini juga salahmu. Seharusnya kau menjaga jarak darinya, kalau tidak, pria itu tidak akan salah paham padamu. Mendengar ini, Li Qian langsung mengangguk setuju, ya, saya juga punya pertanyaan. Ekspresi Bai Bingbing menjadi gelap saat melihat ini. Bu Liang, yang berdiri di sampingnya, menggelengkan kepala tak berdaya. Ia kemudian mengganti topik pembicaraan, berkata, meskipun sebagian mural di sini hancur, dampaknya tidak signifikan. Saya memotretnya saat pertama kali kami datang, dan akan saya kirimkan nanti. Terima kasih, Guru Liang. Li Qian langsung mengangguk berterima kasih setelah mendengar ini. Bab 424. Mereka berempat berdiri di dalam ruang batu nol. Satu tanpa langsung keluar. Tak mampu menahan keraguannya, Li Qian bertanya, Guru Liang, mengapa Anda tidak memperluas pembalikan waktu roh waktu dalam skala yang lebih besar? Mungkin kita bisa menemukan lebih banyak hal dengan cara itu. Setelah mendengar kata-kata Li Qian, Guru Liang tersenyum kecut dan meliriknya, kamu pikir pembalikan waktu skala besar begitu mudah dilakukan? Roh waktuku masih dalam tahap awal. Sebelum naik level, durasi maksimalnya hanya sekitar 10 menit. Dia tidak khawatir mengungkapkan situasinya sendiri dan melanjutkan, sebenarnya, jika Liu Zi mengertakkan gigi dan bertahan sampai akhir, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya pada akhirnya. Mendengar ini, wajah Li Qian menunjukkan ekspresi aneh. Ternyata pernyataan percaya diri Guru Liang tadi hanyalah gertakan. Ternyata, dia benar-benar berhasil membodohinya, dan Liu Zi berinisiatif untuk mengaku dan menjelaskan semuanya dengan jelas. Li Qian tidak dapat menahan tawa, bertanya-tanya apakah Liu Zi dan Liu Qingyuan akan begitu marah hingga mereka akan muntah darah jika mengetahui kebenarannya. Dia menggelengkan kepalanya, mencoba mengabaikan dua luka yang ditimbulkannya sendiri, dan memfokuskan pandangannya pada ukiran batu dan mural. Ia menunjuk ke arah sosok-sosok kecil yang berdesakan, tampak seperti dukun yang sedang menari, lalu bertanya, Guru Liang, tahukah Anda jenis tarian apa ini? Apakah tarian ini juga berhubungan dengan evolusi dan perkembangbiakan? Mata Guru Liang sedikit berbinar ketika mendengar pertanyaan Li Qian. Faktanya, berdasarkan pengetahuannya tentang zaman keempat dan interpretasinya terhadap informasi di mural di reruntuhan ini, tebakan samar telah terbentuk di benaknya. Tarian ini kemungkinan besar terkait dengan evolusi dan pembiakan. Justru karena tebakan inilah dia langsung tertarik. Li Qian menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Masalah utamanya adalah, jari emas itu tidak bisa dijelaskan, jadi dia hanya mengarang alasan, saya hanya tertarik dengan tarian aneh ini. Rasanya beberapa gerakannya mengikuti suatu pola tertentu. Kalian bisa melihat bahwa gerakan-gerakan ini mengikuti pola tertentu, yang cukup membuktikan bahwa kalian juga berbakat di bidang arkeologi, kata Guru Liang. Jika kalian tertarik, kalian bisa mempertimbangkan untuk mempelajari bidang ini di masa mendatang. Terima kasih, Tuan Liang. Saya akan mempertimbangkannya dengan serius, kata Li Qian. Ia tidak hanya mengatakan ini untuk menenangkan Tuan Liang. Ia benar-benar punya ide ini. Sebagaimana dugaannya, begitu budidaya mencapai tingkat tinggi, hal itu pasti akan melibatkan arkeologi, sebab terlalu banyak metode budidaya dan evolusi yang telah terkubur dalam debu sejarah. Namun, energinya terbatas pada tahap ini, jadi ia tentu tidak akan teralihkan oleh hal-hal lain, agar tidak kehilangan fokus pada gambaran yang lebih besar. Ia masih bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Setelah menjawab, ia melanjutkan, namun, saya merasa tarian ini belum sepenuhnya lengkap. Apakah ada yang kurang? Masalah ini ia temukan setelah mengamati dan mengingatnya beberapa kali. Ia juga merasa bahwa ketidaklengkapan tarian itulah yang menyebabkan kemajuan tugas 3 tertunda. Mendengar ini, Guru Liang menatap Li Qian, kilatan keterkejutan melintas di matanya. Ia tidak menyangka pengamatan Li Qian begitu teliti. Tidak, ini bukan sesuatu yang dapat diketahui lewat pengamatan. Ini lebih mungkin intuisi. Pada saat ini, dia benar-benar percaya bahwa bahkan jika Li Qian tidak mempelajari kultivasi dan malah memfokuskan energinya pada arkeologi, prestasinya pasti luar biasa. Memikirkan hal ini, ia sebenarnya punya ide untuk membawa Li Qian ke Akademi Arkeologi. Namun, mengingat prestasi kultivasi Li Qian, jika ia benar-benar melakukannya, apalagi apakah ia bisa merekrut Li Qian, para tetua di Akademi Arkeologi pasti akan mengejarnya. Setelah memikirkannya, ia menepis gagasan itu dan menatap Li Qian dengan tatapan yang lebih lembut. Benar, tarian ini memang belum selesai. Mendengar kata-kata Guru Liang, wajah Bai Bingbing langsung menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Li Qian tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam bidang arkeologi dan benar-benar seorang pemula di bidang tersebut, namun ia mampu memahami begitu banyak hal hanya dari beberapa hari pengamatan. Kamu harus tahu bahwa aku sudah berada di sini lebih lama daripada Li Qian, namun aku belum menemukan apapun.
Saat ini, hati daunnya hampir hancur, dan ia tak bisa menahan diri untuk meragukan kata-kata Guru Liang. Apakah Guru Liang benar-benar jenius di bidang arkeologi? Mengapa ada jurang pemisah yang begitu besar antara dia dan Li Qian? Mengabaikan perubahan ekspresi murid-muridnya, Guru Liang melanjutkan, gerakan figur-figur kecil ini sebenarnya adalah sejenis tarian pengorbanan. Alasan Anda merasa ada yang kurang adalah karena tarian pengorbanan ini merupakan jenis tarian formasi. Ini adalah pertama kalinya Li Qian mendengar istilah ini, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mengulanginya, tarian susunan. Ya, itu formasi tarian. Guru Liang berkata, yang disebut tari larik sebenarnya adalah tari larik. Anda menggambar diagram larik di tanah, mengaktifkan lariknya, lalu menari di dalam larik tersebut sesuai aturan tertentu. Aku mengerti. Mendengar ini, wajah Li Qian tiba-tiba menunjukkan ekspresi tersadar. Yang hilang adalah diagram arahnya. Ya, Guru Liang mengangguk. Lalu aku ingin tahu apakah Guru Liang bisa menyelesaikan diagram susunan ini. Tanya Li Qian dengan agak malu. Permintaan bantuannya secara langsung memang agak sulit dilakukan, lagi pula Profesor Liang bukanlah mentornya. Mendengar permintaan Li Qian, Guru Liang setuju tanpa ragu, oke. Setelah meninjau informasi tentang reruntuhan di sini, dan mempertimbangkan reruntuhan era keempat lainnya yang telah digali sebelumnya, menyelesaikan tarian susunan ini seharusnya tidak terlalu sulit. Setelah jeda, Guru Liang tiba-tiba menyarankan, namun, karena banyaknya informasi yang terlibat, tidak mudah untuk mengisi semua celah. Jadi, saya ingin mengundang Anda dan Bingbing untuk bergabung dalam proyek ini. Kalau begitu, saya yakin butuh waktu paling lama 3 hari untuk menyelesaikan tarian ini. Mendengar ini, Li Qian tampak gelisah, ini. Ada apa? Kamu tidak bisa ikut? Tanya Guru Liang, menyadari kesulitan Li Qian. Tidak, bukan itu. Li Qian tertawa dan berkata, hanya saja aku belum pernah terlibat dalam penelitian semacam ini sebelumnya, jadi aku khawatir aku tidak akan banyak membantu. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Aku akan mengurus keseluruhan pekerjaannya. Kamu hanya perlu mencari informasi yang relevan sesuai metode yang kuberikan. Dengan bakatmu, tidak akan ada masalah. Guru Liang berkata dengan tegas, lagi pula, kamu akan belajar arkeologi di masa depan, jadi manfaatkan kesempatan ini untuk mempelajarinya. Karena Guru Liang sangat mempercayaiku, dan sejujurnya, dia juga membantuku dalam masalah ini, maka semakin kecil alasanku untuk mundur. Li Qian menyetujui saran Guru Liang, dan mereka berempat pun tanpa membuang waktu lagi langsung keluar dari ruang Batono. 1. Namun, tak seorang pun menyadari bahwa noda darah yang tertinggal di tanah setelah anjing malam terluka telah hilang sepenuhnya. Bab 425. Bagaimanapun, tidak ada terburu-buru untuk memasuki alam dimensi kali ini, dan dia telah mempelajari hampir semua mata pelajaran di sekolah, jadi Li Qian langsung menyetujui saran Guru Liang dan bersiap untuk menemaninya menyelesaikan tarian ini. Bai Bingbing juga bergabung dengan kelompok kerja yang beranggotakan 3 orang. Setelah meninggalkan istana bawah tanah dan kembali ke perkemahan, kami membuat beberapa persiapan sederhana sebelum pekerjaan kami dimulai. Irina menemukan kesempatan saat tidak ada seorang pun di sekitar, dan tiba-tiba merendahkan suaranya untuk bertanya pada Li Qian, apa yang sedang kamu pikirkan? Apa maksudmu, apa yang sedang kau pikirkan? Li Qian sedikit bingung dengan pertanyaan tiba-tiba Irina. Keduanya, guru dan murid, jelas punya motif tersembunyi untuk melibatkan kalian, Irina mengingatkan mereka dengan ramah. Li Qian meliriknya. Apa yang Guru Liang dan Bai Bingbing lakukan? Rutinitas tari ini harus kuselesaikan. Mereka membantuku. Itulah yang membuatnya aneh. Bantuan tanpa syarat, dari orang yang sama sekali tak dikenal, menurutmu itu mungkin? Irina menunjukkan aspek-aspek yang tidak logis itu. Li Qian sama sekali tidak peduli. Sejujurnya, tarian ini sangat penting bagiku. Kalau aku tidak bertanya pada Guru Liang, siapa lagi yang bisa kutanyai? Lagi pula, guru bilang mereka punya motif tersembunyi. Nah, apa motif mereka? Tidak mungkin mereka mengincar tubuhku, kan? Mendengar ini, Irina mengangguk serius. Kau tahu, kemungkinan itu cukup tinggi. Kau tidak lihat. Mata Bai Bingbing hampir keluar dari kepalamu. Li Qian terkejut dengan keterus-terangan Irina. Setelah terkejut sesaat, ia tak kuasa menahan diri untuk menyentuh hidungnya. Meski begitu, sepertinya bukan aku yang terluka. Mendengar perkataan Li Qian, Irina tertegun dan tidak dapat membantahnya. Melihat ini, Li Qian tersenyum, berjalan mendekat, dan menepuk bahu Irina. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Bai Bingbing memang cantik, tapi dia tidak cocok untukku. Kita bahkan belum banyak berinteraksi, dan ini sudah terjadi. Kalau kita benar-benar pacaran, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan kita hadapi di masa depan. Lagi pula, keluarga Li kami hanya memiliki satu putra selama 3 generasi, dan sebagian besar gadis etnis Sue ingin menikah dengan keluarga kami, jadi saya tahu betul bahwa hal itu tidak mungkin bagi kami. Mendengar kata-kata Li Qian, Irina langsung menimpali, kau tahu itu bagus. Gadis seperti Bai Bingbing itu di luar jangkauanmu. Kalian berdua benar-benar dari dunia yang berbeda. Setelah mendengarkan ocehan Irina sebentar, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan langsung pergi ke tenda Guru Liang. Ketika dia tiba, Bai Bingbing sudah berada di dalam tenda. Li Qian tidak yakin apakah itu hanya imajinasinya, tetapi dia merasa gadis itu menatapnya dengan tatapan aneh.
Ketika Guru Liang melihat Li Qian muncul, dia mengirimkan beberapa data kepada Li Qian dan Bai Bingbing melalui jaringan area lokal gelang pintar. Materi-materi ini berisi semua informasi yang telah saya kumpulkan tentang zaman keempat sejauh ini. Sebagian kecil sudah dihimpun menjadi sebuah buku, tetapi sebagian besar masih berupa gambar asli, kata Guru Liang. Saya sudah mengirimkan kata kunci dan gambar kunci yang telah dipilih. Kalian berdua tinggal mencari berdasarkan kata kunci dan gambar kunci tersebut. Kemas ulang materi yang sudah dikompilasi dan kirimkan kembali kepadaku. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Sambil berbicara, ia melambaikan tangannya, dan meja serta kursi pun muncul di dalam tenda. Seluruh tenda langsung berubah dari hunian menjadi studio kecil. Li Qian tidak terkejut melihat ini. Wajar saja jika peralatan spasial Guru Liang lebih besar dari milikku. Setelah mempercayakan murid-murid lainnya kepada Guru Liang, Bai Bingbing, dan Li Qian memulai tugas menyelesaikan rutinitas tarian. Li Qian dan Bai Bingbing menghubungkan gelang pintar mereka langsung ke kacamata VR dan menggunakannya untuk melihat materi yang dikirim oleh Guru Liang. Adapun Guru Liang sendiri, dia mengenakan kacamata VR dan terus-menerus membuat gerakan di udara. Waktu berlalu cepat, dan segera hari menjadi gelap, menandai dimulainya malam kedua. Setelah seharian sibuk, Li Qian kembali ke tendanya. Ia cukup lelah karena telah menjelajahi banyak informasi dan terus-menerus berkonsentrasi. Tak lama kemudian, ia memejamkan mata dan tertidur lelap. Dalam mimpinya, samar-samar ia mendengar paduan suara gonggongan anjing yang nyaring, guk-guk-guk. Li Qian membalikkan badan, masih tertidur lelap, dan tidak terbangun sampai terdengar ledakan keras, yang membangunkannya. Ada apa? Li Qian buru-buru mengenakan mantelnya dan melompat keluar dari tenda. Ia langsung bertanya ketika melihat Bai Bingbing dan Irina juga melompat keluar dari tenda. Namun, melihat kebingungan di mata kedua wanita itu, Li Qian mengerti bahwa mereka mungkin tidak tahu apa-apa dan sama sekali tidak tahu apa-apa. Benar saja, keduanya menggelengkan kepala karena bingung, dan tak lama kemudian mereka bertiga memusatkan perhatian ke tenda Guru Liang. Guru Liang pasti tahu apa yang terjadi. Tepat saat mereka bertiga melangkah pertama kali, sesosok tubuh bergegas menghampiri dan menghalangi jalan mereka. 3 siswa, tolong segera pergi dari sini. Telah terjadi kecelakaan di sini, dan sangat tidak aman. Bai Bingbing menatap penjaga muda yang bergegas mendekat dan langsung bertanya, anak muda, apa yang terjadi? Penjaga itu melirik Li Qian dan rekan-rekannya, lalu menjelaskan singkat, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sejumlah besar anjing peliharaan tiba-tiba muncul dari istana bawah tanah. Tanpa jeda, penjaga muda itu melanjutkan, binatang-binatang anjing ini muncul entah dari mana dan langsung mulai menyerang saudara-saudara kita yang bertugas di istana bawah tanah. Mendengar ini, wajah Bai Bingbing menunjukkan kekhawatiran, dan dia bertanya, di mana Guru Yang dan Guru Liang? Penjaga muda itu menunjuk ke menara batu dan berkata, Guru Yang, Guru Liang, dan Kapten Hao kita semua ada di dalam lorong untuk menekan anjing-anjing peliharaan itu. Bagaimana bisa begitu banyak anjing peliharaan tiba-tiba muncul? Tanya Bai Bingbing cemas, suaranya berat karena khawatir. Jelas, tak seorang pun bisa menjawab pertanyaannya untuk saat ini. Ayo kita lihat juga, Li Qian menatap menara batu itu, mengerutkan kening, dan dengan ragu menyarankan. Penjaga muda itu menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Tidak, Kapten Hao kami telah memerintahkan agar tidak seorang pun kecuali dia dan kedua guru diizinkan mendekati menara batu. Kita tidak hanya tidak bisa mendekat, kita juga harus mundur ke suatu tempat setidaknya 1 kilometer jauhnya. Kata-kata tulus penjaga muda itu membuat Li Qian langsung menyadari keseriusan situasi. Ia tak berani menunda dan hendak pergi ketika melihat Bai Bingbing masih berdiri di sana. Li Qian mengingatkannya, cepat pergi. Kalau kita tetap di sini, kita hanya akan menjadi beban bagi Guru Liang dan yang lainnya. Li Qian cukup sadar akan kemampuannya saat ini. Bab 426. Tepat saat Li Qian dan kedua rekannya bersiap mundur sejauh 1 kilometer, terdengar suara, ledakan, yang keras, dan menara batu itu tiba-tiba runtuh. Menara batu setinggi ratusan meter ini berdiri kokoh di kota Loying. Bertahun-tahun telah berlalu, dan struktur dalamnya telah lama lapuk. Sekarang, akibat dari pertempuran di istana bawah tanah di dasar menara batu, struktur internalnya semakin rusak, jadi wajar saja jika runtuh. Guru Liang. Bai Bingbing melihat pemandangan ini dan, mengetahui bahwa gurunya masih bertarung di dalam istana bawah tanah, segera berteriak dengan khawatir. Li Qian mengulurkan tangan dan menghentikan Bai Bingbing yang hendak maju. Jangan ke sana. Percayalah pada Guru Liang dan yang lainnya. Mereka akan baik-baik saja. Keruntuhan seperti itu membuat seluruh menara batu menjadi reruntuhan dalam sekejap. Jika ini terjadi di bumi di kehidupanku sebelumnya, orang-orang di dalamnya pasti sudah lama hilang. Namun, dunia penjinakan binatang buas ini berbeda. Setiap binatang buas memiliki kemampuan luar biasa, dan reruntuhannya saja tak mampu menahan para penjinak binatang buas yang tangguh. Bai Bingbing tadi bingung karena khawatir. Setelah tenang, ia segera menyadari apa yang terjadi dan ragu-ragu, lalu mulai mundur bersama Li Qian. Sebelum mereka sempat mundur 500 meter, kejadian tak terduga lainnya terjadi di reruntuhan. Dengan suara, bom, yang keras, reruntuhan itu meledak. Selama beberapa waktu, reruntuhan itu dipenuhi puing-puing beterbangan dan debu mengepul, sehingga menyulitkan pandangan untuk melihat dengan jelas.
Saat debu berangsur-angsur mengendap, tiga sosok bergegas keluar dari celah yang tercipta akibat ledakan di reruntuhan. Mereka adalah Guru Yang, Guru Liang, dan Kapten Hao, sang kapten penjaga. Mereka lincah dan cepat, melompat puluhan meter dalam satu lompatan. Setelah melompat keluar, mereka bertiga memfokuskan pandangan ke arah pintu masuk, di mana tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan seekor binatang peliharaan yang menyerupai macan tutul yang ditutupi garis-garis biru hitam melompat keluar. Macan tutul awan adalah hewan peliharaan dengan elemen angin, air, dan petir. Potensinya telah mencapai tingkat kaisar, menjadikannya setara dengan merpati matahari berkobar. Melihat macan tutul yang dipenuhi garis-garis biru hitam itu, Li Qian langsung mengenali identitasnya. Terlebih lagi, tidak seperti merpati matahari terbakar milik Li Qian, yang juga dikenal sebagai rambut ayam, ia tidak hanya memiliki potensi untuk mencapai tingkat tinggi kaisar, tetapi dilihat dari kekuatannya diperkirakan juga telah maju ke tingkat kaisar. Mengikuti dari dekat, seekor panda muncul dari celah, panda hitam putih yang berjalan tegak. Li Qian pernah melihat panda raksasa hitam putih ini sebelumnya. Ia meninggalkan kesan mendalam padanya saat penyerangan di kota Zonghai. Ia adalah panda Tai Chi, yang memiliki dua atribut yang sangat bertolak belakang, terang dan gelap, dengan potensi mencapai tingkat roh suci. Akan tetapi, melihat kekuatan yang dilepaskan panda Tai Chi ini saat ini, Li Qian menduga bahwa tingkat kekuatannya pasti masih di tingkat kaisar, dan belum mencapai tingkat orang suci. Selain kedua hewan peliharaan tersebut, ada hewan peliharaan lain yang tampak mirip terenggiling melompat keluar dari celah tersebut. Perbedaan terbesar antara hewan ini dan terenggiling adalah sederetan duri tajam, seperti kerucut baja, menonjol dari punggungnya, berkilau dengan cahaya dingin, membuatnya tampak mengerikan. Itu binatang Dunjia, dan potensi rasnya telah mencapai tingkat kaisar. Selain itu, karena ia dapat bergerak sangat cepat di bawah tanah, ia sangat sulit ditangkap, membuatnya cukup langka. Begitu binatang Dunjia muncul, seorang siswa mengenali identitasnya. Jika kau bisa mendapatkan hewan peliharaan seperti itu, keselamatan pribadimu akan terjamin dengan lapisan perlindungan ekstra. Tak diragukan lagi, ketiga hewan peliharaan ini adalah kartu truf Guru Liang dan teman-teman sekelasnya. Berbeda dengan kegembiraan siswa lain, Li Qian tak kuasa menahan cemberut saat melihat ketiga hewan peliharaan itu. Binatang berkepala tiga itu melompat keluar, tampak tidak terluka, tetapi Li Qian dapat melihat dengan jelas bahwa mereka tengah melarikan diri saat ini. Teriakan keras Kapten Hao segera membenarkan hal ini, cepat, mundur. Cepat bawa para siswa keluar dari kota Loying. Kapten Hao sedang berbicara kepada para pengawal di bawah komandonya. Setelah menerima perintah, para penjaga tidak ragu-ragu dan segera mengatur para siswa untuk mundur menuju celah dimensi. Li Qian dan kedua rekannya ada di antara mereka, dan mereka mulai mundur bersama pasukan utama. Apa yang terjadi? Selama retret, beberapa siswa merasakan tanah bergetar dan tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Li Qian pun merasakannya, dan ekspresinya langsung berubah semakin tidak menyenangkan. Jelaslah bahwa ada sesuatu yang besar yang mencoba keluar dari bawah tanah. Merasakan getaran yang semakin hebat, Li Qian tanpa sadar mempercepat langkahnya. Keributan yang begitu hebat menandakan bahwa benda di bawah tanah itu pastilah berada pada tingkat yang mengerikan. Ledakan. Tepat saat Li Qian dan kelompoknya mundur ke sekitar celah dimensi, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di area kompleks kuil. Seketika tanah runtuh, tanah dan batu beterbangan kemana-mana, debu memenuhi udara, dan bayangan hitam besar tiba-tiba melompat keluar dari tanah. Dengan pandangan sekilas, Li Qian menemukan bahwa apa yang melompat keluar dari tanah adalah seekor anjing peliharaan, ukurannya sangat besar, seperti bukit kecil. Ini adalah pertama kalinya Li Qian menjumpai hewan peliharaan anjing sebesar itu, dan ia dipenuhi rasa kagum. Terlebih lagi, hewan peliharaan anjing ini jelas berbeda dengan hewan peliharaan anjing lainnya, dengan 3 ekor dan 3 kepala, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam legam. Melihat hewan peliharaan anjing yang menyerupai bukit-bukit kecil, Li Qian merasakan firasat buruk. Dengan ukuran yang mengerikan dan aura yang menakutkan, hewan peliharaan anjing ini jelas bukan hewan biasa dalam hal kekuatan. Guru Liang, Guru Yang, dan Kapten Hao mungkin tidak sebanding. Memikirkan hal ini, tanpa sadar ia sedikit mempercepat langkahnya. Dalam situasi berbahaya seperti itu, tindakan terbaik bagi karami kecil seperti mereka adalah melarikan diri. Akan tetapi, saat mereka hendak mendekati celah dimensi itu, seekor anjing buas melancarkan serangan dari jauh, ketiga kepalanya secara bersamaan bersiap menyerang. Dalam sekejap mata, disertai 3 gonggongan keras, 3 berkas cahaya, 1 merah, 1 putih, dan 1 abu-abu, ditembakkan keluar. Ketiga sinar cahaya itu saling bertautan di udara, membentuk pilar cahaya 3 warna yang lebih tebal dan lebih mengerikan. Sinar cahaya 3 warna itu menghantam Kapten Hao dengan kekuatan yang luar biasa. Melihat hal ini, Kapten Hao secara naluriah memerintahkan hewan peliharaannya untuk membawanya ke tempat yang aman. Kartu asnya adalah binatang lapis baja, yang bereaksi sangat cepat dan nyaris menuntun Kapten Hao ke bawah tanah, menghindari serangan. Oh tidak, kita celaka! Teriak Guru Liang ketakutan saat melihat monster berbaju besi itu membawa Kapten Hao ke bawah tanah. Meskipun sinar cahaya 3 warna itu tidak mengenai Kapten Hao, namun sinar itu mengenai lokasi celah dimensi. Pada saat itu, sejumlah siswa telah berkumpul. Guru yang juga melihat kejadian ini dan langsung ketakutan. Ia berteriak, berhamburan.
Jika sinar tiga warna itu terwujud, dia tidak bisa membayangkan berapa banyak orang yang akan mati. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Bab 427. Sinar cahaya tiga warna itu melesat dengan kecepatan tinggi, tiba di celah dimensi dalam sekejap mata. Li Qian masih cukup jauh dari celah dimensi. Melihat ini, tanpa ragu, ia segera melepaskan roh laut pasang surut. Selama perjalanan pelatihan ke alam dimensi ini, ia membawa serta salah satu dari semua hewan peliharaan yang telah berevolusi, termasuk roh laut pasang surut, yang kekuatannya telah mencapai tingkat penguasa setelah evolusi. Pada saat kritis ini, Li Qian melepaskannya tanpa ragu-ragu dan kemudian memberinya perintah melalui telepati untuk melepaskan keterampilan kemegahan langit tirai air. Hampir bersamaan, Bai Bingbing dan Irina juga memanggil hewan peliharaan mereka dan menggunakan keterampilan bertahan pada saat yang sama. Di dekat celah dimensional, siswa lain juga bereaksi, memanggil hewan peliharaan mereka dan mengeluarkan berbagai kemampuan. Tentu saja, alasan mereka dapat melakukannya tepat waktu juga sebagian besar karena getaran tanah yang menyebabkan banyak siswa secara tidak sadar memanggil hewan peliharaan mereka. Ledakan. Seperti yang diharapkan, segala macam keterampilan bertahan dibentuk, hanya untuk meletus satu persatu seperti balon. Hanya keterampilan bertahan yang digunakan oleh dua hewan peliharaan tingkat penguasa milik Li Qian dan Irina yang mampu bertahan sedikit lebih lama. Namun, perbedaan kekuatan dan level antara hewan peliharaan terlalu besar, dan benturan keterampilan hanya dapat memainkan peran sebagian dalam memblokir dan menunda mereka. Ledakan. Akhirnya, ledakan dahsyat terdengar, dan seberkas cahaya tiga warna menerobos semua keterampilan bertahan, menghantam sekitar celah dimensi. Ledakan itu terdengar, dan gelombang kejut yang dihasilkannya menyapu area dekat celah dimensi seperti tsunami. Baik manusia maupun hewan peliharaan mereka terpental ke udara hampir seketika, lalu jatuh seperti kacang kedelai. Wah! Saat mendarat, semua siswa batuk darah, bahkan ada yang pingsan dan kehilangan kesadaran. Li Qian dan dua orang lainnya juga terlempar oleh gelombang kejut, tetapi karena mereka mundur tepat waktu dan tidak berada di pusat celah dimensi, mereka tidak terluka parah meskipun terlempar. Selain itu, karena upaya mereka menghalangi jalan, yang sempat tertunda, para siswa lain memanfaatkan kesempatan itu untuk bergegas masuk ke celah dimensi atau segera menjauh dari pusat. Jadi, tampaknya banyak dari mereka yang terluka, tetapi seharusnya tidak ada siswa yang tewas. Hanya beberapa penjaga yang dengan tekun menjalankan tugasnya, dan kemudian, mereka dan hewan peliharaan mereka lenyap dalam ledakan mengerikan yang disebabkan oleh pilar cahaya. Li Qian menyaksikan semuanya. Pupil matanya sedikit membesar saat ia merasakan untuk pertama kalinya betapa rapuhnya hidup dan betapa tidak berartinya dirinya sendiri. Menghadapi tingkat serangan ini, saya merasa seperti semut, tidak berdaya melakukan apapun. Bang! Memanfaatkan gelombang kejut ledakan, Li Qian melakukan salto ke belakang dan mendarat dengan mantap. Darah dan Qi-nya sedikit bergejolak, tetapi ia tidak terluka parah. Begitu mendarat, Li Qian langsung melihat ke arah pusat ledakan. Debu berterbangan, seolah tersedot ke dalam mulut raksasa seperti ikan paus. Li Qian dengan jelas melihat pusaran berbentuk corong muncul di sana. Saat ia kebingungan, Irina segera menghampiri dan menjelaskan, ini merepotkan. Celah dimensi telah diserang begitu hebat hingga berevolusi menjadi pusaran spasial. Pusaran spasial semacam ini sangat berbahaya. Bagian dalamnya hampir seluruhnya dipenuhi turbulensi spasial. Bahkan hewan peliharaan tingkat raja pun berisiko musnah. Selain itu, setelah pusaran spasial muncul, sisi lain celah dimensi juga bisa menjadi tidak teratur, dan belum tentu lembah bunga jatuh berada di sana. Mendengarkan pernyataan Irina yang ringkas dan cepat, hati Li Qian tenggelam ke dasar. Dengan kata lain, Li Qian segera melanjutkan. Dengan kata lain, kita tidak bisa kembali untuk saat ini. Kita harus menunggu pusaran spasial mereda, kata Irina tanpa daya. Mendengar ini, Li Qian tersenyum kecut. Ini benar-benar bencana yang tidak pantas. Setelah mengatakan itu, dia melirik para siswa yang perlahan berdiri, lalu berteriak sekeras-kerasnya, para siswa, ayo cepat bawa para siswa yang terluka keluar dari sini. Celah dimensi ini untuk sementara tidak bisa dilewati. Begitu selesai berbicara, ia memanggil Seven dan seekor elang langit yang ganas. Tanpa ragu sedikit pun, ia menggendong beberapa siswa yang terluka dan tak sadarkan diri di punggungnya dengan kecepatan tinggi, lalu melompat ke punggung Seven dan terbang ke udara, secara acak memilih arah yang menjauh dari Falling Blossom City untuk melarikan diri. Melihat hal itu, yang lain pun tak ragu lagi dan turut membawa siswa yang terluka serta menggunakan hewan peliharaan terbang agar dapat segera melarikan diri. Mereka tahu betul bahwa jika mereka tetap tinggal, hanya akan ada satu hasil, kematian. Dalam pertempuran sebesar ini, bahkan mereka yang tetap berada di pinggiran bisa saja terjebak dalam baku tembak. Saat hewan peliharaan terbang lepas landas satu demi satu, semua orang di lokasi, termasuk para penjaga, dievakuasi dalam waktu yang sangat singkat. Tak jauh dari sana, monster berbaju besi itu membawa Kapten Hao keluar dari tanah. Kapten Hao melihat akibat dari pengelakannya dan wajahnya berubah sangat buruk. Saat itu, dalam situasi yang mendesak, dia tidak berpikir dua kali dan secara naluriah mengambil tindakan mengelak, tetapi dia tidak pernah menduga hal itu akan menyebabkan konsekuensi yang begitu serius. Binatang buas, kau cari mati. Kapten Hao terkejut sekaligus geram atas kesalahannya. Ia berteriak keras lalu memanggil semua binatang peliharaannya.
Guru Liang dan Guru Yang juga memanggil semua hewan peliharaan mereka. Sebelumnya, di medan terowongan dan istana bawah tanah yang sempit dan sempit, mereka tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan tempur mereka. Kini setelah mereka keluar dan medan tak lagi menjadi kendala, mereka pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Tidak jauh dari situ, Guru Liang dan Guru Yang juga tampak tak berdaya. Sebenarnya, Kapten Hao tidak bisa disalahkan atas apa yang baru saja terjadi. Di saat kritis seperti itu, ia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Lagi pula, jika dilihat dari situasi, meskipun ada beberapa pelajar yang terluka, tampaknya tidak ada korban jiwa. Dengan semua orang menyerang, meskipun masih ada perbedaan level, mereka secara bertahap memperoleh keunggulan dalam pertempuran berdasarkan keunggulan jumlah mereka dan melalui kerja sama tim mereka. Tepat saat ketiganya kegirangan, mengira mereka akan segera mengalahkan lawan mereka, kejadian tak terduga lainnya terjadi. Guk guk guk, guk guk guk. Masa padat berisi segala jenis anjing peliharaan muncul dari lubang bawah tanah yang rusak. Oh tidak. Melihat hal ini, Guru Liang berteriak pelan, kirimkan hewan peliharaan kalian untuk mencegat mereka. Mendengar hal ini, Guru yang tetap diam dan langsung mengirimkan seekor binatang peliharaan untuk menyampaikan pendiriannya. Kapten Hao pun sama. Mereka semua tahu betul bahwa para siswa itu terluka parah, dan jika anjing-anjing ganas ini dibiarkan berkeliaran bebas, bahkan jika yang berpangkat paling tinggi hanyalah anjing tingkat tuan, itu akan menjadi bencana bagi Li Qian dan kelompoknya. Bab 428. Melihat kawanan anjing peliharaan berserakan di luar, mereka bertiga tampak hikmat dan serius. Mereka masing-masing mengirimkan 3 hewan peliharaan untuk mencegat hewan peliharaan anjing. Meskipun mereka memiliki keunggulan level, perbedaan jumlah mereka terlalu besar. Oleh karena itu, mustahil untuk menghentikan semuanya. Guru yang mengarahkan hewan peliharaan dan orang-orang besar dalam pertempuran sambil bertemu kembali dengan Guru Liang dan Kapten Hao. Setelah mereka bertemu kembali, ia tampak tak berdaya dan berkata, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan begitu banyak hewan peliharaan dan hanya kita bertiga, ditambah dengan tugas menghadapi makhluk besar ini, mustahil bagi kita untuk menghentikan mereka semua. Mulai sekarang, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Guru Liang juga tak berdaya. Dengan begitu banyak anjing peliharaan yang keluar, sejumlah besar dari mereka pasti akan muncul di hadapan Li Qian dan kelompoknya. Setelah berpikir sejenak, matanya menajam, dan dia berkata dengan yakin, tetapi saya yakin mereka bisa mengatasinya. Kapten Hao mengungkapkan keraguannya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa celah dimensi yang lebih dalam muncul di istana bawah tanah, dan mengapa benda sebesar itu muncul? Guru Liang menunjuk ke arah anjing besar yang diserang oleh kawanan hewan peliharaan itu, lalu melirik ke arah lubang di tanah dan berkata, aku punya tebakan, tapi sekarang istana bawah tanah itu sudah runtuh, kita harus berhadapan dengan makhluk besar ini dulu sebelum bisa memastikannya. Mendengar ini, Guru yang mengangguk, tetapi nadanya masih menunjukkan kekhawatirannya, sekarang saya lebih khawatir tentang anak-anak kecil itu. Guru Liang menghela napas lega dan mengungkapkan informasi Irina, tidak perlu terlalu khawatir. Gadis di sebelah Li Qian adalah putri Guru Hanke. Kekuatannya sudah mencapai tingkat penguasa, jadi melindungi dirinya sendiri seharusnya tidak menjadi masalah. Sementara itu, saat Guru Liang dan kedua rekannya sedang berhadapan dengan binatang anjing raksasa itu, Li Qian telah menetap sekitar 100 mil jauhnya dari kota Luoying. Setelah beres-beres, para siswa langsung mengeluarkan obat yang mereka bawa, ada yang meminumnya sendiri dan ada pula yang memberikannya kepada teman sekelas yang mengalami luka lebih parah. Ketika mereka pergi berlatih, mereka semua membawa beberapa obat darurat. Li Qian dan 2 orang lainnya bergabung dengan 5 orang lainnya yang mengalami luka tidak terlalu serius, membentuk tim beranggotakan 8 orang yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan seluruh kelompok. Sekitar setengah jam kemudian, melihat anjing berduri tergeletak di tanah, seorang anak laki-laki bernama Go Rui tak kuasa menahan diri untuk mengeluh, apakah kita baru saja mengganggu kandang anjing itu? Ini adalah anjing peliharaan kelima yang mereka temui sejak melarikan diri dari Valen Flower City. Hewan peliharaan anjing ini tetap diam dan menyerang manusia tanpa peringatan, menggambarkan dengan jelas pepatah, anjing yang menggigit tidak menggonggong. Meskipun mereka berhasil mencegat semua anjing peliharaan, hal itu tetap saja mengganggu Li Qian. Seperti masalah yang datang bertubi-tubi. Pengalaman ini sungguh penuh dengan kesulitan. Selain itu, kota Luoying juga sangat aneh. Seluruh kota dipenuhi hewan peliharaan seperti kucing, tetapi yang keluar dari istana bawah tanah adalah anjing. Ya, saat ini, Li Qian sudah menduga bahwa hewan peliharaan anjing ini kemungkinan besar keluar dari istana bawah tanah. Seiring berjalannya waktu, 3 jam berlalu dengan cepat, di mana mereka mengusir dan mengalahkan banyak hewan peliharaan anjing. Secara keseluruhan, mungkin ada sekitar 20. Setelah serangannya berangsur-angsur mereda, Bai Bingbing bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit khawatir, aku ingin tahu bagaimana keadaan di sana. Aku akan pergi melihatnya, usul Li Qian setelah berpikir sejenak mendengar gumaman Bai Bingbing. Aku juga akan pergi melihat. Bai Bingbing tanpa sadar setuju, karena dia benar-benar khawatir dengan situasi di kota. Melihat Li Qian dan Bai Bingbing bersiap kembali ke kota Luoying untuk menyelidiki situasi, Irina tidak ragu dan berkata, aku juga akan pergi. Senior Irina, kau harus tetap di sini. Kami membutuhkanmu. Li Qian menatap senior Irina dan menggelengkan kepalanya. Kita tidak jauh dari kota Luoying, jadi kita pasti tidak akan menghadapi bahaya.
Kalaupun kita menghadapi bahaya, kita bisa kembali secepat mungkin. Irina ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat tatapan mata Li Qian yang penuh tekad, dia tak dapat menahan diri untuk mengangguk. Baru setelah melihat Li Qian dan Bai Bingbing menunggangi Qizai dan terbang ke udara, dia mendesah pelan, merasakan sesak di dadanya. Keduanya terbang ke udara dan segera tiba di tujuan, sekitar 100 mil jauhnya. Ketika mereka melihat suara pertempuran telah berhenti, jantung Li Qian tiba-tiba berdebar kencang. Turunlah. Di reruntuhan bekas kompleks kuil, Guru Liang menatap langit dan berkata dengan tenang. Suara itu hampir bersamaan sampai ke telinga Li Qian. Mendengar suara itu, wajah Li Qian berseri-seri gembira. Ia segera mengendalikan Qizai dan berputar turun. Setelah mendarat, ia langsung bertanya, Guru Liang, Kapten Hao, bagaimana keadaannya? Mereka kabur. Guru Liang menunjuk ke jalan lebar yang hancur, tampak seperti diinjak kuda yang melarikan diri, lalu berkata dengan sedikit penyesalan, kita tidak membunuh mereka, jadi masih ada bahaya besar yang tersembunyi. Guru yang tersenyum dan menghampiri Li Qian. Luar biasa sekali kita bertiga, sebagai penjinak binatang tingkat kaisar, mampu mengusir anjing iblis berkepala 3 tingkat Sein. Li Qian mengangguk setelah mendengar ini, setuju dengan apa yang dikatakan Guru Yang. Ia agak bingung dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mari kita bertahan, kata Kapten Hao dengan sedikit ketidakberdayaan setelah mengamati sekeliling. Baik Guru Liang maupun Guru Yang setuju dengan sarannya dan mengangguk. Li Qian mengungkapkan kekhawatirannya, namun, banyak petualang telah meninggalkan kota Luoying untuk berlatih di luar kota. Jika kita meninggalkan mereka, Guru Liang menghela napas, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun kita bertiga bekerja sama, kita hanya bisa melawan monster itu sampai mati. Jadi, kita harus tetap bersatu mulai sekarang. Akan lebih berbahaya jika kita berpisah. Setelah berpikir sejenak, Guru Yang menyampaikan pendapatnya, kita bisa mendirikan stasiun transmisi sinyal besar di kota Falling Blossom dan melihat apakah kita bisa menghubungi petualang lain melalui gelang ini. Guru Liang berkata, baiklah, kalau begitu, mari kita segera menghubungi semua penjinak binatang yang memiliki hewan peliharaan tipe mekanik dan mencoba membangun menara sinyal ini sesegera mungkin. Setelah memastikan situasi Guru Liang, Guru Yang, dan Kapten Hao, Li Qian tidak membuang waktu dan segera kembali ke asrama siswa untuk memberi tahu mereka. Tak lama kemudian, seluruh siswa dan penjaga yang selamat kembali ke kota Luoying dan mendirikan kemah di bawah perlindungan kedua guru dan Kapten Hao. Dalam situasi saat ini, yang dapat kita lakukan hanyalah menunggu dengan tenang agar pusaran spasial mereda. Saat istirahat, Li Qian menemui Guru Liang sendirian dan bertanya, Guru Liang, apa yang sebenarnya terjadi? Guru Liang tanpa basa-basi langsung menyatakan tebakannya, ingatkan kamu anjing malam di Liu Qingyuan itu. Kemungkinan besar itu penyebab semua ini. Mendengar ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk meludah, sial, orang ini benar-benar ancaman. Bab 429. Mendengarkan kata-kata Guru Liang, Li Qian tanpa sadar memfokuskan pandangannya ke celah reruntuhan. Haruskah kita masuk dan melihat? Li Qian menunjuk ke celah itu, berpikir sejenak, lalu bertanya. Semua hewan anjing telah melarikan diri, dan Li Qian merasa bahwa bahaya di sini tidak lagi signifikan. Masuk akal. Daripada menunggu di sini dengan malas, lebih baik kita masuk dan melihat-lihat. Guru Liang berpikir sejenak lalu mengangguk. Yang terpenting, melalui istana bawah tanah yang tenang, dia juga bisa mengetahui bahwa celah dimensi bawah tanah yang dibuka sementara seharusnya sudah tertutup. Saat ini, di bawah tanah, mungkin tidak ada bahaya. Aku akan turun dan melihat dulu. Namun demi keselamatan, dia tetap berkata dengan hati-hati. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak membuang waktu lagi dan menghilang ke dalam lubang reruntuhan dalam sekejap. Melihat ini, Li Qian juga ingin masuk dan melihat, tetapi dia menahan diri untuk sementara waktu sampai dia mendapat informasi yang pasti. Dia berdiri di sana, menunggu kabar dari Guru Liang. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah suara tiba-tiba muncul di telinga Li Qian, kamu bisa masuk sekarang, tidak ada bahaya. Mendengar suara ini, Li Qian tidak ragu lagi dan segera melangkah ke gua bawah tanah. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di bawah tanah. Gumamnya dalam hati sebelum mulai berjalan memasuki terowongan. Sebuah senter muncul di tangannya suatu malam, dan ia menggunakan sinarnya untuk menuntunnya lebih dalam ke dalam kegelapan. Setelah berjalan sekitar 2 atau 3 menit, pemandangan tiba-tiba terbuka, memperlihatkan kristal fluorid yang tersebar di tanah. Li Qian melirik sekelilingnya dan segera menyadari bahwa dia saat ini berada di lokasi yang sama dengan istana bawah tanah sebelumnya. Di sini, di dalam istana bawah tanah, di lokasi asli ruang batu No. 1, sesosok berdiri menatap dengan saksama. Itu Guru Liang. Guru Liang. Li Qian melihat Guru Liang berdiri di ruang batu dan segera berjalan cepat. Setelah memasuki ruang batu, Li Qian melihat sekeliling dan mendapati bahwa ruang batu itu tidak terlalu terpengaruh dan hampir tidak berubah sejak sebelum istana bawah tanah runtuh. Apa ini? Sebenarnya, ada beberapa perubahan. Tak lama setelah masuk, Li Qian menyadari ada yang tidak beres. Karena tepat pada saat itu, sebuah diagram susunan baru muncul di tanah, sebuah diagram susunan yang sangat jelas dan nyata. Li Qian 100% yakin bahwa diagram susunan ini belum pernah muncul sebelumnya. Dia hanya melihatnya setelah memasuki area tersebut.
Ini adalah formasi penyegelan, kata Guru Liang sambil melihat diagram formasi di tanah. Formasi penyegelan. Apa yang disegelnya? Tanya Li Qian secara naluriah setelah mendengar penjelasan Guru Liang, tetapi ia segera menyadari maksudnya begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dari mana datangnya anjing iblis berkepala 3 tingkat Sein itu, dan begitu banyak anjing peliharaan? Tak diragukan lagi, pasti ada celah dimensi di tempat ini. Mempertimbangkan apa yang Guru Liang katakan tentang formasi penyegelan saat ini, jawabannya sudah jelas. Celah dimensi. Serunya terkejut setelah menyadari apa yang baru saja didengarnya. Guru itu mengangguk. Jika kita mengaktifkan formasi ini, apa yang akan terjadi? Tanya Li Qian, merenungkan spekulasinya sendiri. Guru Liang tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengatakan kebenarannya, ya, seperti dugaanmu. Jika formasi ini diaktifkan, segelnya akan mengendur atau bahkan menghilang, dan celah dimensi akan muncul secara alami. Li Qian melanjutkan, begitulah asal mula hewan peliharaan anjing sebelumnya, kan? Guru Liang mengangguk. Lalu bagaimana kita mengaktifkan formasi ini? Li Qian melanjutkan bertanya. Alih-alih menjawab secara langsung, Guru Liang malah bertanya, coba pikirkan, bagaimana cara mengaktifkannya terakhir kali. Diingatkan oleh Guru Liang, Li Qian langsung berpikir. Tak lama kemudian, sebuah petir menyambar di benaknya, darah anjing yang berkeliaran di malam hari. Jika saat itu hanya tentang mengaktifkan formasi itu saja, dan apa hubungannya, itulah satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Li Qian. Satu-satunya jejak yang ditinggalkan anjing Liu Qingyuan di ruang batu ini hanyalah darah. Setelah muntah darah, darah itu dibawa pergi oleh para penjaga. Guru Liang berkata, lebih tepatnya, itu energi. Sambil berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan peri waktu di sampingnya segera memancarkan cahaya redup. Apa ini? Saat cahaya redup muncul, Li Qian segera menyadari bahwa diagram susunan di tanah juga berkedip-kedip. Baru saja, saya hanya membiarkan Time Spirit menyuntikkan sedikit energi, dan diagram Arai bereaksi. Jika masukan energi ditingkatkan lebih lanjut, Arai dapat langsung beroperasi. Lalu kenapa kau tidak membuatnya bekerja? Tanya Li Qian, kurasa bahkan jika formasi penyegel ini diaktifkan sekarang, seharusnya tidak ada bahaya. Berani sekali kau. Guru Liang menggelengkan kepala dan terkekeh setelah mendengar kata-kata Li Qian. Dia menatap Li Qian dan mengungkapkan kekhawatirannya, secara teori, seharusnya tidak ada banyak bahaya lagi, tetapi tidak ada yang bisa memastikan hal-hal ini. Yang terpenting, meskipun tampaknya tidak berbahaya, aku tidak bisa masuk. Li Qian bisa mengerti apa yang dikatakan Guru Liang. Lagi pula, jika dia masuk, dan anjing iblis berkepala 3 itu menyerang lagi, Kapten Hao dan Guru Yang saja mungkin tidak akan mampu menahannya. Aku bisa masuk dan melihat-lihat. Mungkin aku bisa menemukan jalan keluar lain, saran Li Qian setelah berpikir sejenak. Tidak. Mendengar hal ini, Guru Liang menolak saran tersebut tanpa ragu. Kau adalah kesayangan Akademi Pelatihan. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Dekan Fei dan Kepala Sekolah Park. Li Qian tidak terburu-buru, tetapi dengan tenang menjelaskan alasannya, Guru Liang, tolong dengarkan aku. Alasan aku mengajukan diri untuk memasuki celah dimensi ini bukanlah karena aku terlalu percaya diri, juga bukan karena aku begabah. Aku punya pertimbangan sendiri. Pertama-tama, kekuatanku. Seperti yang kau lihat, aku punya roh laut pasang surut tingkat tiran, dan aku juga punya banyak hewan peliharaan lain, yang tidak ada yang lebih rendah dari tingkat komandan. Kedua, ada berbagai kartu truf penyelamat hidup, baik aktif maupun pasif, yang jika digabungkan, memberi kita kemampuan untuk melindungi diri sendiri bahkan saat menghadapi makhluk setingkat Sein. Alasan mengapa hal itu tidak digunakan sebelumnya adalah karena kartu truf penyelamat nyawa yang diberikan oleh Kepala Sekolah Park bersifat pasif. Mereka hanya bisa secara pasif melindungi keselamatannya dan tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang. Jika tidak, Guru Liang dan 2 orang lainnya tidak akan kalah telak. Terakhir, ada masalah bahaya. Aku percaya pada penilaian Profesor Liang. Sebagian besar bahaya di dalam celah dimensi tersegel ini seharusnya sudah dilepaskan. Kalaupun masih ada bahaya di depan, seharusnya tidak terlalu besar. Melihat Guru Liang masih ragu-ragu, Li Qian menambahkan bahan bakar ke api. Dalam situasi saat ini, teman-teman sekelas kita terluka parah dan belum akan pulih untuk sementara waktu, sementara anjing berkepala 3 dari alam iblis mengawasi kita dengan mata predator dari luar. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar pusaran spasial ini mereda sepenuhnya, atau apakah akan ada kejadian tak terduga lainnya. Dengan begitu banyak dari kita yang berdesakan di kota bunga gugur ini tanpa jalan keluar, sebenarnya ini sangat berbahaya. Li Qian telah menyampaikan maksudnya dengan sangat jelas, dan dia yakin dia dapat membujuk Guru Liang. Seperti yang diharapkannya, setelah ragu-ragu sejenak, Guru Liang akhirnya mengangguk dan menyetujui saran Li Qian. Bisa. Setelah setuju, Guru Liang segera mengingatkannya, namun, kamu harus sangat berhati-hati begitu masuk. Jika ada situasi tak terduga yang tidak dapat kamu tangani, kamu harus segera keluar. Jangan gegabah. Aku akan menjaga pasokan energi di sini, dan celah dimensi akan tetap terbuka untukmu. Mendengar ini, Li Qian mengangguk. Sebenarnya, meskipun Guru Liang tidak mengucapkan kata-kata ini, dia akan bertindak dengan cara yang sama. Dia masuk hanya untuk mencari kesempatan lain, bukan untuk mendapatkan pengalaman atau mengambil risiko.
Lagi pula, seperti katanya, sangat berbahaya jika banyak orang terjebak di kota Loying tanpa jalan keluar. Sekalipun tidak ada jalan keluar lain yang dapat ditemukan di dalam celah dimensi, selama dapat dipastikan tidak ada bahaya di dalamnya, atau bahayanya tidak besar, hal itu dapat dianggap sebagai jalan keluar. Ini juga merupakan alasan yang sangat penting mengapa Guru Liang setuju untuk membiarkan Li Qian bergabung. Kalau begitu, mari kita bertindak tanpa penundaan. Setelah membuat keputusan, Li Qian berbicara tanpa ragu-ragu. Guru Liang adalah orang yang tegas. Tanpa ragu-ragu, dia langsung memberi perintah kepada roh waktu. Saat roh waktu perlahan-lahan memancarkan cahaya redup, susunan penyegel di tanah mulai memancarkan cahaya menyilaukan. Berdengung. Cahaya menyilaukan itu berkelebat dan lenyap dalam sekejap. Lalu, cahaya itu menyebar menjadi cahaya yang kabur. Cahaya redup menyelimuti seluruh ruangan batu. Di dalam cahaya itu, bagaikan riak-riak air yang menyebar, sebuah retakan dimensional, setinggi sekitar 3 meter dan selebar 2 meter, perlahan muncul di salah satu sisi dinding batu. Celah dimensi ini, dalam ukuran dan bentuk, menyerupai pintu. Tunggu sebentar. Melihat celah dimensi muncul, Guru Liang segera mengingatkannya. Faktanya, bahkan jika Guru Liang tidak mengingatkannya, Li Qian tidak akan masuk dengan gegabah saat ini. Kita perlu menilai situasinya terlebih dahulu. Celah dimensi itu terbuka lebar, gelap gulita, dan pemandangan di sisi lain tidak terlihat sama sekali. Keduanya berdiri diam di ruang batu, menunggu. Sambil menunggu, Li Qian telah memanggil roh laut pasang surut. Untuk mempersiapkan diri terhadap kemungkinan keadaan yang tidak terduga. Ini juga merupakan cara untuk menunjukkan kemampuanku kepada Guru Liang. Kalau kau saja tidak sanggup menghadapi kejadian tak terduga seperti ini, maka tidak ada gunanya memasuki celah dimensi. Tiba-tiba, sesosok gelap melesat keluar dari celah dimensi. Setelah menerima perintah Li Qian, roh laut pasang surut langsung mengembunkan panah air dan menembakkannya. Puff! Panah air itu mengenai bayangan dengan akurasi yang sempurna. Sosok bayangan itu tertusuk tubuh dan jatuh ke tanah. Setelah diamati lebih dekat, ternyata bentuk gelap itu sebenarnya adalah seekor anjing coklat. Tipe normal, kekuatan puncak elit. Di tangan Li Qian, mereka seperti semut. Setelah melukai anjing berbulu coklat itu dengan parah, Li Qian melemparkan bola penjinak binatang untuk menangkapnya, lalu menunggu dengan tenang sekali lagi. Keduanya berdiri di sana selama sekitar setengah jam. Selama waktu ini, selain anjing berbulu coklat, 3 anjing peliharaan juga bergegas keluar dari celah dimensi. Akan tetapi, tak seorang pun dari mereka yang berhasil lolos dengan baik dari Li Qian. Hampir seketika, roh laut pasang surut Li Qian membereskannya. Sudah waktunya. Merasa waktunya sudah tepat, dan meskipun beberapa anjing peliharaan mungkin akan keluar nanti, mereka tidak akan menimbulkan ancaman apapun, Li Qian bersiap untuk bertindak. Anda bisa masuk sekarang, Guru Liang mengangguk. Setelah menerima persetujuan Guru Liang, Li Qian segera mengambil tindakan. Untuk memastikan keamanan operasi ini, ia juga memanggil kucing berekor 6 yang baru saja menyelesaikan evolusinya. Tak satu pun dari kedua hewan peliharaan itu berukuran terlalu besar. Ini adalah jenis yang relatif nyaman untuk dibawa. Maka, sambil membawa 2 binatang peliharaannya, Li Qian melangkah langsung ke celah dimensi. Saat cahaya dan bayangan bergeser, dalam sekejap mata, dunia diperbarui dan semua benda bermigrasi. Sosok Li Qian muncul di ruang lain. Sepertinya itu sebuah suku. Saat masuk, Li Qian melirik sekelilingnya dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Pemandangan di sini benar-benar berbeda dari yang ada di dalam Valen Blossom City. Ini adalah lokasi lereng bukit yang agak terpencil. Berbagai jenis pohon tumbuh di lereng bukit. Semua pohon ini tumbuh tegak ke langit, bagaikan batang besi, tanpa cabang sedikit pun. Di lereng bukit, tempat pepohonan tersebar, berdiri rumah-rumah batu. Rumah-rumah batu ini semuanya tingginya sama. Tingginya hanya sekitar 5 atau 6 lantai. Namun bentuknya cukup unik. Mereka sebagian besar berbentuk silinder, sempit di bagian atas dan lebar di bagian bawah, dan di bagian atas menjadi kerucut, seperti rebung. Kriuk, krisuk. Sambil menginjak dahan-dahan yang layu dan daun-daun yang membusuk, Li Qian mulai berjalan-jalan. Pandangannya menajam saat dia mencari dan mengamati sekelilingnya, tidak berani mengabaikan situasi apapun yang tidak biasa. Desa rumah batu itu sangat terpencil, hampir tidak ada suara. Namun, Li Qian tahu bahwa ini hanyalah ilusi, dan pasti ada banyak hewan peliharaan anjing yang tersembunyi di suku rumah batu ini. Li Qian berjalan perlahan sambil melirik kembali ke lokasi celah dimensi. Celah dimensional itu tergantung di area datar di lereng bukit. Kelihatannya seperti kotak kecil, mungkin digunakan untuk upacara pengorbanan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Li Qian segera menemukan tempat yang sangat mirip dengan kompleks kuil di kota Loying. Di titik tertinggi lereng bukit, terdapat pula rumah-rumah batu, namun terlihat jelas lebih tinggi dibandingkan dengan rumah-rumah di tempat lain. Tingginya sekitar 10 lantai. Li Qian memikirkannya dan merasa bahwa tempat itu pasti tempat yang istimewa. Mungkin menyembunyikan beberapa informasi berharga. Selagi dia merenungkan hal ini, dia mulai berjalan perlahan ke arah itu. Sambil berjalan, Li Qian terus mengamati keadaan sekelilingnya. Tak lama kemudian, ia menemukan tempat lain yang sangat mirip dengan kota Loying. Ada juga banyak patung di desa rumah batu ini. Namun, patung-patung ini berbeda dengan yang ada di Valen Blossom City. Semuanya adalah hewan peliharaan anjing, bukan kucing.
Melihat ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Jelas sekali anjing peliharaan itu melarikan diri dari sini. Karena begitu banyak hewan peliharaan anjing di suku rumah batu ini, kemana perginya hewan peliharaan kucing di kota Loyang? Mengapa semua hewan peliharaan yang melarikan diri ke dunia luar adalah hewan pengerat? Mungkinkah mereka dimusnahkan oleh hewan peliharaan sejenis tikus itu? Karena tidak mampu memahaminya, Li Qian berhenti memikirkannya. Hal terpenting sekarang adalah mencari tahu bahayanya tempat ini. Kunjungi juga bangunan-bangunan batu yang lebih tinggi untuk melihat apakah ada tempat yang mirip dengan kompleks kuil di kota Loyang. Bab 430. Sambil berjalan, Li Qian terus memperhatikan sekelilingnya. Meskipun roh laut pasang surut maupun kucing ekor 6 belum menjalin kontrak dengannya, mereka tidak kesulitan berkomunikasi dan memerintah satu sama lain berkat bakat telepati mereka. Terlebih lagi, karena secara teori semua hewan peliharaan anjing yang relatif kuat di suku yang tidak dikenal ini telah melarikan diri, bahayanya seharusnya tidak terlalu tinggi saat ini, tetapi seseorang tidak boleh terlalu takut pada hal yang tidak terduga. Ternyata, kehati-hatian Li Qian cukup beralasan. Benar saja, tak lama setelah ia pergi, sesosok bayangan gelap melesat keluar dari pinggir jalan. Bayangan itu masih seekor anjing peliharaan, Silver Moonhound. Anjing bulan perak ini tidak terlalu kuat, hanya pada tingkat kedua pangkat komandan, dan dengan mudah dihentikan oleh kucing ekor 6. Kucing ekor 6 juga merupakan pemimpin tingkat kedua, dan keduanya berada di level yang sama. Namun, karena perbedaan potensi yang signifikan, kekuatan tempur mereka tidak berada di level yang sama. Faktanya, sejak Li Qian menyelesaikan penelitiannya tentang evolusi kucing berekor 6, menyerahkan misi, dan menerima umpan balik tentang evolusinya, kekuatan mentalnya telah mencapai puncak tingkat ke-6 pangkat komandan. Ia hanya selangkah lagi untuk naik ke tingkat ke-7 pangkat komandan. Didorong oleh lonjakan kekuatan spiritual yang tiba-tiba, baik Azure Scarlet Dragon 7 maupun Frostfire Demon Salamander 6 mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan dan telah naik ke peringkat ke-5 komandan. Secara logika, memanggil mereka sekarang adalah hal yang paling tepat, tetapi ukuran mereka terlalu besar, dan memanggil mereka akan terlalu mencolok dan menyulitkan untuk menyembunyikan gerakan mereka. Bahkan dengan skill transformasi naga, Seven masih berada dalam situasi yang sama. Di lingkungan yang berbahaya dan asing ini, Li Qian masih memiliki beberapa kekhawatiran. Ada sesuatu yang tampak sedikit berbeda, saat Li Qian terus berjalan menuju gedung-gedung batu yang luar biasa tinggi, dia perlahan menyadari ada sesuatu yang salah. Saat ia mendekati area tersebut, semakin banyak hewan peliharaan anjing mulai bermunculan dari segala arah, dan kekuatan serta level mereka juga secara bertahap meningkat. Ketika Li Qian mencapai jarak sekitar 100 meter dari bangunan target, ia terpaksa berhenti. 5 ekor anjing tiba-tiba muncul dari segala penjuru, dan masing-masing berada di level overload. Wah! Melihat kelima anjing peliharaannya memamerkan taring mereka dan mengiriminya sinyal peringatan, Li Qian dengan bijak memilih untuk berhenti di situ. Dia melangkah mundur, diam-diam merasa lega karena kelima binatang peliharaan ini berbeda dari binatang peliharaan anjing lainnya. Mereka tidak menjadi gila dan menyerangnya saat melihatnya. Apa yang terjadi? Li Qian sedang mundur ketika kelima anjing peliharaannya yang sedang memamerkan taringnya tiba-tiba mundur, yang membuatnya bingung. Bukankah jelas-jelas dia mencoba menghalangi jalanku? Kenapa dia mundur atas inisiatifnya sendiri? Terlebih lagi, tampaknya mereka secara sukarela memberi jalan untuknya, mengundangnya masuk. Li Qian benar-benar bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat ia ragu-ragu, sebuah suara asing tiba-tiba terngiang di benaknya. Li Qian yakin bahwa dia belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya, tetapi anehnya, dia dapat dengan jelas memahami artinya. Masuklah, kehidupan masa depan, silakan masuk. Suara dalam benaknya menyampaikan makna ini, yang mengejutkan Li Qian dan membuatnya waspada. Ketika hewan peliharaan mencapai tingkat kekuatan tertentu, ia tidak hanya dapat berubah menjadi manusia, tetapi juga berbicara bahasa manusia dan mengirimkan kesadarannya. Li Qian tidak tahu apakah dia sedang berada dalam situasi ini. Dia berdiri di sana, berpikir. Setelah beberapa saat, dia membuat keputusan dan, tanpa ragu, melangkah maju. Pemilik suara ini menyampaikan pikirannya kepadaku, tetapi tidak muncul di hadapanku secara langsung, yang cukup menunjukkan bahwa kondisinya mungkin tidak terlalu baik. Selain itu, kartu truf kepala sekolah Park memberinya kepercayaan diri yang besar. Li Qian merasa bahwa dengan kartu truf ini, keselamatannya seharusnya tidak menjadi masalah. Atas dasar pertimbangan itulah ia berani meneruskan. Langkahnya mantap, dan tidak butuh waktu lama sebelum ia mencapai dasar rumah batu itu. Tepatnya, itu adalah dasar rumah batu tertinggi, yang terletak di tengah-tengah kompleks rumah batu. Rumah batu ini menonjol seperti burung bangau di antara ayam-ayam, menempati posisi sentral dan tingginya sekitar 5 atau 6 meter lebih tinggi dari rumah-rumah batu lainnya. Suara yang didengar Li Qian berasal dari atas rumah batu ini. Mendengar suara itu, Li Qian langsung melangkah masuk ke dalam rumah batu tanpa ragu. Ia mendongak ke atas rumah batu dan melihat tangga batu yang berkelok-kelok di sepanjang keempat dindingnya, mengarah langsung ke lantai atas. Coba saja, gumam Li Qian pada dirinya sendiri, lalu melangkah dan berjalan menuju tangga batu. Setelah menaiki tangga, Li Qian perlahan menghela napas lega. Tangga batu ini berbeda dengan menara batu di kota Loyang. Terasa cukup kokoh.
Ia memanjat perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, bukan karena khawatir anak tangga batu akan runtuh, melainkan karena dinding-dindingnya ditutupi berbagai macam mural. Meskipun Li Qian tidak mengenali satupun karakter di mural itu, dia dapat melihat polanya. Dia mulai melihat gambar pertama, mencoba melepaskan imajinasinya, dan akhirnya menyusun sebuah cerita kasar. Pola-pola ini seakan menceritakan kisah kebangkitan suatu suku, dari lemah menjadi kuat, dari kecil menjadi besar, dari kemunduran menjadi kemakmuran, dan perlahan-lahan, sebuah pemukiman telah bermunculan di lereng bukit ini. Melihat pola-pola ini, Li Qian merasa sangat emosional dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir, tidak peduli seberapa makmurnya suatu peradaban, pada akhirnya, ia pasti akan berubah menjadi debu. Selain itu, Li Qian juga menyadari bahwa suku ini, seperti kota Loying sebelumnya, sebagian besar terdiri dari orang Rong. Berbeda dengan masyarakat Rong di kota Loying, masyarakat Rong di sini tidak memuja hewan peliharaan seperti kucing, melainkan hewan peliharaan seperti anjing. Satu-satunya hal yang membingungkan Li Qian adalah dia tampaknya tidak melihat anjing berkepala tiga dari alam iblis dalam ukiran batu dan mural tersebut. Mungkinkah anjing iblis berkepala tiga yang melarikan diri sebelumnya bukanlah salah satu hewan peliharaan asli suku Rong ini? Dengan keraguan ini dalam benaknya, Li Qian terus memanjat tanpa henti, dan tak lama kemudian alisnya berkerut tanpa sadar. Karena di dinding dekat lantai atas, dia melihat sesuatu yang berbeda, beberapa adegan yang sangat gila. Monster macam apa ini? Li Qian mengerutkan kening. Menurut deskripsi di mural, suatu hari, sesosok makhluk aneh tiba-tiba muncul di suku itu. Makhluk aneh ini sangat mirip manusia, dengan 2 tangan dan 2 kaki, dan berjalan tegak. Bedanya, mereka tampak tidak memiliki fitur wajah, hanya garis hitam, tampak seperti orang yang seluruhnya berlumuran tinta. Bersambung,